Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmayang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sering melihat di televisi suatu perlombaan atau pertandingan yang ada, baik itu pertandingan dalam hal olahraga ataupun dalam pertandingan yang lain. Nah, kalau kita melihat di suatu pertandingan itu pasti ada penonton. Yang kedua adalah ada pesertanya. Nah, kalau kita melihat semua para peserta itu pasti mempunyai satu tujuan, yaitu apa? Menang. Seperti Alkitab juga berkata di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dan yang kedua, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini keduanya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani 12 ayat pertama dan kedua, ada pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita ini sedang bertanding untuk mempertahankan iman kita, bertanding untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa bertanding dan menang. Tuhan sudah memberikan syarat-syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kita mempunyai banyak saksi. Di dalam kehidupan pertandingan iman kita di dalam dunia ini ada begitu banyak saksi, baik itu saksi yang mendukung ataupun saksi yang melemahkan. Nah, ini harus kita pahami. Dalam pertandingan kita mungkin ada beberapa orang dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk melemahkan iman kita, tapi juga ada beberapa orang yang Tuhan izinkan untuk membangkitkan iman kita. Nah, ini harus kita sadari. Yang pertama, kita harus sadari bahwa di dalam pertandingan iman kita ada begitu banyak saksi. Yang kedua, di dalam pertandingan kita harus menanggalkan semua beban-beban dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bertanding tapi kita begitu banyak beban dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa maksimal dalam pertandingan kita. Beban harus dilepaskan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya beban, yang ketiga kita berkata apa? Dosa. Bukan hanya beban tapi dosa. Itu beban dan dosa itu yang merintangi kita untuk berlari dengan iman kita menuju satu pertandingan yang Tuhan sudah tentukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kenapa? Ternyata beban dan dosa ini akan membuat jalan atau langkah iman kita akan tersendat-sendat dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Beban apa yang dalam kehidupan kita yang hari-hari ini membuat saudara makin lemah? Mungkin saudara berpikir tentang begitu stresnya, beban banyak dalam hal keuangan, dalam segala hal, mungkin dalam kehidupan saudara. Saudara melihat begitu banyak tagihan-tagihan, baik tagihan listrik, tagihan keuangan yang lain. Saudara mulai berbeban berat dan saudara mulai kehilangan sukacita. Nah, bukan hanya sekedar beban, tapi ada dosa yang mungkin masih merintangi seluruh kehidupan saudara, sehingga perjalanan iman saudara di dalam dunia ini makin tersendat. Coba saudara mulai introspeksi diri bersama-sama. Dosa apa yang hari-hari ini masih saudara lakukan yang membuat saudara tidak bisa maju lagi, yang membuat saudara berjalan sepertinya terseok-seok, membuat saudara berjalan sepertinya sangat lambat sekali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menghakimi kita semua yang ada, tapi kita belajar bersama-sama untuk mengintrospeksi diri kita, untuk melihat diri kita. Kalau masih ada beban dalam kehidupan kita, kalau masih ada dosa yang merintangi seluruh kehidupan kita, kita tidak akan pernah maksimal untuk bertanding dalam iman kita dengan orang-orang yang lain. Nah, di ayat yang kedua, Alkitab berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang keempat, yang Tuhan mau dalam
pertandingan iman kita adalah kita harus berlari dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Ini belajar fokus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di pertandingan iman kita jangan pernah melihat ke kiri dan kanan, tapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Alkitab perintahkan, itu yang harus kita lakukan. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, contoh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau seorang pelari dia tidak fokus, hanya tujuan kepada garis finish, dia hanya sibuk melihat ke kiri, dia hanya sibuk melihat ke kanan, dia sibuk melihat ke belakang, maka dia akan gagal fokus. Pada waktu dia gagal fokus, maka seluruh kekuatannya akan berkurang sehingga orang lain bisa melampaui dia. Nah, sama dengan iman kita, pada waktu kita tetap fokus iman kepada Yesus Kristus Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita, maka kita akan bisa memenangkan pertandingan itu. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya keempat hal ini harus kita perhatikan dalam pertandingan iman kita. Yang pertama, saudara dan saya harus sadar bahwa kita memiliki saksi yang banyak dalam pertandingan iman ini. Ada saksi-saksi yang melemahkan kita, ada saksi yang sungguh-sungguh menguatkan kita. Tapi yang kedua, jangan membawa beban yang bukan daripada Tuhan, yaitu beban-beban dalam hidupmu yang membuat engkau tidak bisa berlari dengan leluasa. Dan yang ketiga, masih adanya dosa dalam kehidupan saudara. Check and recheck diri kita. Mungkin masih ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memenangkan pertandingan, biarlah mata kita tetap hanya tertuju kepada Tuhan. Saya percaya yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan saya percaya setiap pengharapan kita tetap letakkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Di situ Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.